FM, ngabuburit sahur madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nazwa Putri Novianti di acara Nga-SM, ngabuburit sahur madani. Untuk podcast kita kali ini, teman-teman juga pasti udah tahu ya, kita kedatangan narasumber siapa, yaitu Bapak Izmi dari SMK Madani Bandung nih, guru dari SMK Madani Bandung. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasanya lancar. Diri hujan ya, alhamdulillah. Di SMK Madani Bandung ini mayoritas muridnya itu perempuan ya Pak ya. Ngomong-ngomong tentang perempuan nih Pak, kebetulan kita juga lagi ada di bulan suci Ramadan. Gimana sih Pak hukum berpuasa pada wanita yang sedang haid? Ya kalau hukum berpuasa udah jelas ya. Kalau itu mah nggak boleh ya. Jadi tidak diwajibkan untuk perempuan haid berpuasa saat bulan Ramadan. Namun nanti boleh digantikan kayak gitu. Oke. Dan juga kebanyakan wanita perasaannya sedikit kecewa ya saat mendapatkan haid di bulan Ramadan ini. Dan untuk sebagian orang juga ada yang memang rajin untuk menghatamkan Al-Quran nih Pak di bulan Ramadan ini. Nah untuk wanita yang sedang haid nih, gimana sih menghatamkan bacaan Al-Quran saat sedang haid? Jadi soal wanita haid dan baca Al-Quran di sini tuh ada yang namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jadi ada pendapat yang memperbolehkan, ada yang tidak. Nah, ini pertama harus disikapi dengan keilmuan ya. Jangan sampai ada abi mah, ada saya mah dari dulu juga semuanya kayak gini. Saya mah seneng nggak boleh baca, atau saya mah boleh baca, nggak kayak gitu, tapi dengan keilmuan. Tapi Bapak dibuka dulu dengan bahwasanya ketika ijtihad memahami satu hukum itu, kalau yang benar nilainya 2, kalau yang salah nilainya 1. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang kemudian nilainya minus gitu. 0 pun nggak ada, apalagi minus. Nah, terkait yang baca Al-Quran, jadi ada pendapat bahwasanya nggak boleh. Apa yang membuat nggak bolehnya ditafsirkan dari Al-Quran itu, kalau nggak salah ya surat Al-Waqiah, itu di situ ada yang terjemahannya itu bahwasanya yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah orang-orang yang suci. Nah, suci ini ditafsirkan dengan pandangan yang pertama, ya ini suci itu suci dari hadas. Nah, boleh aja ditafsirkan seperti itu. Maka wanita yang haid pun termasuk sedang terkena hadas, maka tidak boleh membaca ataupun memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kemudian ada juga yang kedua yang berpendapat bahwasanya suci ini tuh suci dalam artian hatinya tidak kafir, tidak kufur. Jadi sudah lepas dari yang namanya syirik, ya, sudah lepas dari yang namanya hal-hal yang bersifat musyrik. Ya. Maka baik itu yang haid ataupun yang tidak, dia boleh membaca Al-Quran kayak gitu. Jadi dua pendapat itu yang kemudian muncul gitu. Kembali lagi kepada kita nih ya, mau pegang yang mana pendapatnya. Toh banyak ulama pun yang memilih salah satunya gitu kan. Jadi tidak ada yang kemudian saling menyalahkan, boleh dipilih itu kayak gitu. Jadi balik lagi ke pendapat masing-masing ya Pak ya. Untuk misalnya ada wanita yang memang dia tuh lagi menjalankan ibadah puasa, tetapi pada siang hari haidnya itu muncul gitu. Nah, maaf Pak, pertanyaannya, jadi sedang ada perempuan yang menjalankan ibadah puasa, tetapi di maghrib itu saat dia sudah berbuka puasa dan dia mengecek keluar darah haid nih. Tetapi dia tidak tahu itu tuh keluarnya sebelum dia berbuka atau sesudah dia berbuka. Nah, hukumnya gimana sih Pak? Nah, untuk mendeteksi suatu hal itu kan kita punya panca indera ya. Ada panca indera ini yang kemudian bisa menginput informasi. Kalau kemudian darah haidnya itu terlihat ketika setelah maghrib dan tidak dirasakan, boleh kemudian diambil kesimpulan atau ditarik kesimpulan bahwasanya
saya sudah saum sampai maghrib gitu. Tapi kalau misalnya was-was nih, ragu-ragu dari kitanya, ya udah anggaplah saum hari itu tuh tidak sah. Jadi kembali pada dirinya masing-masing. Tapi kalau Bapak berpendapat bahwasanya karena indera yang bisa menarik informasinya itu dari maghrib waktu itu, setelah buka maka boleh dianggap bahwasanya saum hari itu sudah sah gitu. Oke. Nah, buat wanita yang lagi haid nih Pak, tetapi di siang hari itu haidnya tuh berhenti nih. Nah, apakah si wanita itu harus berpuasa di hari itu atau besoknya lagi? Nah, kalau itu jelas saumnya di besoknya, karena kan saum itu dimulai dari waktu subuh buka kembali di waktu maghrib, jadi ikut aturannya di situ saja gitu, nggak langsung saumnya tiba-tiba masuk di pergantian pemain gitu nya. Jadi pesannya buat wanita-wanita yang sedang haid di bulan Ramadan, kita bisa ngegantiin ibadah pakai ibadah lain ya Pak, kayak berzikir, itu bisa nambah pahala kita juga ya. Buat teman-teman semuanya, tonton terus video kita di acara Nga-SM, Ngabuburit Sahur Madani, dan terima kasih buat Bapak Izmi telah mengisi podcast kita kali ini. Stay tune terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga-SM, Ngabuburit Sahur Madani.